perjalanan kami ya kan. Ini saya coba cerita pengalaman mistis saya saat mancing ya kan. Ini sebetulnya cerita berangkatnya dari rumah ini udah cerita nekat. Ya bener, senekat-nekatnya kita ya kan. Rencana tujuan mau cari tempat spot mancing itu yang ikannya rada besar, asik gitu ya kan ya. Jadi diputuskanlah untuk ke tempat saudara teman ini. Di sini kita berangkat tuh 4 orang ya kan. Nah, kita pakai 2 motor jadi berangkat deh. Itu berangkatnya kalau nggak salah sekitar agak siangan, jam 1 jam 2 gitulah kita berangkat dari rumah ya kan, pakai 2 motor. Nah, tempat saudara teman saya ini bisa dikatakan ya agak jauh deh, luar dari daerah kita, beda kabupaten gitu ya kan. Nah, saat perjalanan pergi mau mancing ini kita semua udah kita siapin ya kan. Ya tujuan kita di situ ya, kita nggak pengen nginep di tempat teman itu. Kita pengennya coba kita mancingnya tuh malam ya, kalau bahasa sini coba mau najo gitu. Karena besoknya paginya itu baru kita coba mancing biasa ya kan. Karena biasanya kalau di daerah situ ya kan, itu kalau malam itu mancing malam tuh asik gitu. Nah, singkat cerita, jadi pergilah kita jam 1 jam 2an itu kalau nggak salah hari Sabtu. Iya Sabtu. Berangkat kita tuh kan. Nah, sampai di tempat saudara teman ini itu kalau nggak salah 2 jaman ada kali, 2 jam ya, 2 jam lebih gitulah. Karena jalan ke situ juga kita harus lewatin kebun sawit, ini jalannya juga nggak bagus gitu ya kan medannya. Nah, sesampai di tempat saudara teman ini, kita coba minta ditunjukin tempat di mana mancing yang bagus gitu ya kan, yang ikannya banyak, besar-besar gitu ya kan. Akhirnya dicoba kita dibawa ke tempat itu ya kan. Kalau nggak salah sekitar jam 4an gitu, hampir maghrib, ditunjukin sampai ke tempat itu ya kan. Nah, sepanjang perjalanan kita itu bisa dikatain kiri kanan itu kebun sawit dan hutan-hutan kecil ya kan. Ada bisa dikatain kebun-kebun warga yang masih hutan kecil gitu ya kan. Emang nggak ada rumah satupun di daerah situ, kayak namanya juga kebun, dan itu lahan sawit juga dikelola oleh perusahaan kan di daerah kita sini. Akhirnya singkat cerita, sampai cuma yang jadi masalahnya waktu itu kan kita sempat mikir kalau pakai motor langsung ke dalam, ke pinggir sungai itu, motor nggak mungkin bisa masuk. Karena ya kan, ya namanya juga mau kita tembus itu, kita jalannya kayak jalan apa gitu kan. Sementara motor kita nggak mungkin bisa, kita juga bukan motor kayak motor buat daerah-daerah kayak gitu ya kan. Maklum namanya motor bebek ya kan, satu motor bebek, satu motor matic ya. Jadi diputuskan motor tuh di luar, agak masuk dikit deh biar nggak kelihatan orang di luar ya kan. Nah, jadi disimpan di situ. Terus kita tuh berjalan sekitar 500 meteran, 4-500 meteran gitu deh kira-kira. Jadi terus berjalan masuk ke tempat itu, yang nggak jauh sih dari tempat itu ya kan. Daerahnya cukup landai, cuma itu udah di luar dari kebun sawit itu sebetulnya, tapi masih bersebelahan dengan kebun sawit, cuma itu agak hutan kecil gitu. Nah,
dekat situ ada pohon besar, ya bisa dikatakan kalau di sini orang sini nyebutnya pohon kayu ara katanya kan. Itu banyak akar-akarnya apa gitu ya kan. Nah terus kita mutusin buat nginep di situ. Nah saudara teman saya ini langsung kaget, kok nginep di sini, kenapa nggak pulang ke rumah besok pagi aja. Dia jawabnya gitu kan. Ya saya bilang nggak apalah, kita nginep di sini, ya, hitung-hitung buat najor kata kita gitu kan. Udah bawa tajokan juga kan, nggak itu saya bilang lebih enak di sini. Lagian teman juga udah ada bawa satu tenda ya, satu itu bisa cukup buat 4 orang gitulah, 3-4 orang gitu. Kayaknya ya udah diputusin, oke. Cuman teman saya itu bilang, waduh bang, kalau ada apa-apa nanti langsung pulang aja katanya, jangan ditunggu-tunggu kata saudara teman ini. Nah, saya bilang, aneh emang ada apa? Saya bilang, enggak, kalau ada hal-hal aneh katanya kan, maklum daerah sini agak, kalau jam-jam segini udah jarang ada orang di sini katanya kan, takutnya ada apa-apanya nanti katanya, langsung pulang aja, disuruh langsung turun ke kampung katanya kan. Cuma kita bilang udah nggak apa-apa, nanti kalau ada apa-apa ya bawa pulang lah gitu, kita bilang gitu. Kita kan juga bawa motor gitu ya kan. Nah kita di situ ya kan. Cuman sebelum ninggalin tuh saudara teman ini dia sempat bilang, bang, kalau ada apa-apa langsung pulang bang ya katanya, soalnya ada di daerah sini katanya kan. Dia juga bilang agak gimana gitu bilangnya, kayak terbata-bata gitu, agak angker di sini katanya. Ya, kalau nanti itu katanya langsung pulang aja bang katanya. Kita akhirnya mutusin kita nggak terlalu ambil pusing hal itu ya kan, karena bagi kita ya biasalah gitu ya kan, namanya kita di hutan ya kan. Nah akhirnya singkat cerita kita coba diriin tenda kecil di situ, buat tenda kecil ya kan, kita siapin. Nah ada satu, kita bagi tugas ini. Saya berdua tuh sama teman tuh, Erwin coba diriin tenda ya kan, terus si Edo sama si Rudi. Edo kalau nggak salah dia cari kayu, si Rudi itu pasang tajor nggak jauh dari tenda kita kan, karena kita buat tenda tuh kan di depan kita udah sungai itu ya kan. Nah akhirnya setelah bagi tugas, kita udah ngerjain tugas kita masing-masing. Akhirnya sampai sekitar jam udah agak sorean, cukup hampir jelang maghrib deh. Nah menjelang maghrib ini kita itu udah tenda semua udah siap ya kan. Kita udah sempat buat kopi apa gitu kan, karena memang dari rumah kita udah siapin, kita beli kopi sasetan, terus beli mie instan segala ya kan. Nah udah siap tuh, kita coba deh kita ke dalam tenda ya kan, bisa ngobrol. Sesekali kita coba lihat tajokan itu memang belum terlalu malam sih, itu masih bisa dikatakan hampir maghrib deh. Akhirnya pas jam berapa ya, jam 5:30 kalau nggak salah, itu si Erwin ini dia coba mutusin buat turun buat lihat motor di luar ya kan, lihat motor di luar, karena katanya kan aduh ada barang ketinggalan di dalam jok dan ada beberapa barang mau diambil katanya ya kan. Kalau nggak salah apa yang mau diambilnya, kalau nggak salah rokok atau apa ya, saya lupa juga. Nah akhirnya pergi deh sendiri si Erwin ini. Karena dia bawa lampu penerangan ya, cuma bawa senter kepala aja sih. Ini biasalah senter kepala umum, dan cuma bawa itu dan bawa handphone kalau nggak salah ya. Karena katanya kan ntar pakai penerangan dari handphone juga bisa sih nanti.
karena memang nggak terlalu jauh sih jaraknya ya, mungkin sekitar ya itu saya bilang dari 400-an atau 500-an lah, itu mungkin juga nggak sampai kali ya kan. Nah terus kita nggak terlalu ini ya kan. Terus nggak lama setelah itu kita tuh masih ngobrol ceritanya. Sempat si Rudi ini sempat bikin mie apa itu kan, masak mie instan apa itu kan. Kita masih sempat ngobrol saya dua masih itu ini masih sempat ngobrol. Nah, si Erwin ini ditunggu-tunggu sekitar hampir setengah jam atau setengah jam atau 1 jam gitu, kok belum kembali gitu kan. Ini udah cukup malam, udah gelap, hari udah gelap, itu juga mungkin saya lupa jamnya jam berapa ya kan. Dia belum ada kembali. Coba akhirnya dicoba putusin, si Edo ini coba nelpon, coba telepon gitu kan, ada jaringan nggak? Dilihat jaringan nggak ada, namanya juga tengah hutan ya kan, jaringan nggak ada, di telepon nggak bisa ya kan. Akhirnya waduh, coba deh kita tunggu bentar lagi, mungkin dia kemana kali lagi kan gitu, pikir kita. Akhirnya tuh ditunggu sekitar 20 menitan kalau kita nunggunya, masih belum ada kembalinya. Padahal kita pikir jaraknya nggak jauh, ngapain nih anak lama-lama di belakang. Terus nyelotok nih si Edo ini ya, maklum mulutnya tuh rada mulut apa ya, kita nggak bisa, karena memang anak ini ya kita nggak tahu ya, karena yang jelas dia mungkin nggak bisa jaga mulut itu deh, mulutnya itu nggak bisa dijaga. Akhirnya sampai itu kembali lagi cerita si Rudi ini nyelotok, jangan-jangan dia ketemu cewek di sana. Terus si Edo nih nyaut, terus si Rudi bilang, wah cewek apaan gitu nih kau nih, ngada-ngada tengah malam di dalam hutan, cewek apa lagi ini. Nyelotok lagi si Edo nih, itulah kata cewek apa lagi, cewek yang baju putih, yang rambut panjang gini segala makhluk itu disebutinnya lah oleh si Edo ini. Terus si Rudi ini bilang, wah mulut jaga men katanya, ini bukan pasar atau bukan apa, ini hutan nih katanya, kita bawa sekali ini ke sini katanya, kau jaga mulut. Si Rudi nasihatin si Edo ini ya kan. Udah terus saya tengahin, udah kita ke ini aja lah, saya bilang kita jemput aja dia, saya bilang. Terus kita putusin ini, kita mau jemput si Erwin nih, lihat ada apa nih, nyasar kan entah ngapa kali ini anak itu kan. Akhirnya terusin. Terus si Edo tuh bilang, udahlah aku di sini aja lah, malas aku katanya, mau ke sana capek katanya, bolak balik ini. Udah tadi aku gonceng, sekarang aku lagi katanya, kalian aja aku nunggu tenda aja katanya. Akhirnya nunggu tenda si Edo nih. Saya dan Rudi itu akhirnya berangkat pergi ke sana ya kan. Itu keluar dari tenda, itu saya rasa hawanya kok beda gitu kan, bulu tengkuk saya tiba-tiba langsung naik semua ya kan. Tapi saya nggak saya omongin ke si Rudi ini. Nah terus kita coba jalan deh. Kita kalau nggak salah cuma bawa si Rudi bawa senter kepala, saya cuma bawa senter biasa, senter kecil gitu. Nah jalan deh, kita ninggalin tenda tuh. Saat jalan itu saya ngerasa kok berat jalannya ini. Dan yang anehnya, sepanjang perjalanan keluar dari tenda itu, kepala saya ini rasa berat ya kan, bulu tuh kayaknya gimana gitu ya kan. Saya tetap pikir positif aja deh, mungkin karena hawa dingin atau apa ya kan. Nah yang anehnya itu dicampur dengan bau-bau yang gak enak.
Terus saya bilang sama teman saya ini, si Rudi nih, Rud, kau cium bau-bau aneh enggak? Udahlah, jalan aja lah. Si Rudi bilang gitu, jalan aja lah, udahlah, jangan banyak omong lah, jalan-jalan aja lah, katanya. Cepat-cepat lah kita jemput dia, katanya. Entah ngapa kali si anak ini, jawab si Rudi ini sambil ngobrol ya kan, campur bahasa-bahasa kami, daerah kami sini ya kan. Nah, sepanjang perjalanan tuh si Rudi ini nggak mau ngobrol apa-apa, dia cuma diam aja ya kan. Sempat sesekali dia berhenti ya kan, sambil noleh ke itu, bentar terus jalan lagi. Dia bilang, kau ngapa? Saya bilang, ada apa sih? Kau lihat apa? Saya bilang, enggak, katanya, enggak lihat apa-apa, jalan ya, katanya. Jalan ya terus. Akhirnya kita jalan, nggak jauh dari tempat si Rudi noleh. Saya tuh juga ada ngeliat ini, ada sekelebatan gitu, sap, di balik pohon. Waduh, saya bilang, di balik pohon sawit itu. Pohon sawit kan lumayan cukup besar ya kan. Saya bilang, waduh, ini kayaknya nggak beres, pikir saya gitu ya kan. Nah, saya ini santai aja, saya diem aja ya kan, saya nggak terlalu gimana. Nah, saat hampir deketin motor kita ini, kita nggak ketemu yang namanya si Erwin ini di mana. Tiba-tiba tuh spontan ya, motor tuh masih di posisi itu. Nah, yang kita bingung, si Erwin ini kemana, kok nggak ada. Sementara jok motor itu udah kebuka gitu. Jok motor udah kebuka ya kan. Nah, yang bikin anehnya, saat kita lagi lihat sekeliling kiri kanan, saya tuh ngelihat si Rudi ini, dia nggak mau menoleh ke belah kiri. Saya kan cuma bawa senter kecil, ya biasa, senter itulah, senter kecil, apa sih namanya, senter biasa yang buat lampu emergency apa itu ya kan. Itu kan menurut saya tuh ada apa sih. Terus saya tuh nggak terlalu ini, saya cuman takutnya ya kan, si Erwin ini ada apa-apa, entah mungkin disodok babi hutan atau apa gitu kan, karena daerah itu kan masih hutan, di situ memang bisa kita katain babi hutan juga masih ada ya kan. Karena tadi sebelum kita waktu mau berangkat ke situ, kita juga sempat lihat rombongan babi hutan ya kan. Ini saya tuh nggak melihat itu, cuma saya lihat cuman daerah sekitar saya itu di bawahnya, takutnya dia pingsan atau apa gitu kan. Saya udah mulai cukup panik, kemana nih anak. Akhirnya tuh nggak jauh dari motor, saya noleh ke sebelah kanan agak pojokan. Itu sekitar jaraknya sekitar, ya kalau dihitung-hitung 50 meteran gitu ada kali dari motor itu. Si Erwin ini duduk jongkok pas tepat di pinggir hutan, di samping pohon sawit. Nah, yang jadi pertanyaan, tuh anak kenapa jongkok di situ? Itu saya pikir ada apa sih. Terus saya coba kasih tahu ke Rudi, si Erwin. Akhirnya kita datangin si Erwin. Saat Erwin kita datangin, anehnya si Erwin ini nggak bicara apa-apa. Dia cuma lihat. Dia ngelihatnya tuh nggak ke atas, nggak ke depan, tapi hanya ke bawah sambil jongkok. Kayak apa ya? Kalau saya lihat tuh
wajahnya cukup pucat, agak pucat kayak orang ketakutan gitu. Terus matanya tuh pandangannya kosong. Kita coba manggil nggak, dia nggak ada respon, nggak dijawab sama sekali. Akhirnya si Rudi ini coba bahunya tuh sambil manggil namanya, Win. Yang bikin aneh, begitu ditepukkan ketiga kali, si Erwin ini noleh kita tuh kayak noleh apa ya, tahulah kalau orang noleh marah bagaimana ya kan. Kita sontak kaget tuh, tapi si Erwin nggak bersuara sama sekali. Wah, saya bilang ini kayaknya si aneh nih anak nih, kayaknya si anak ini kayak lain nih gitu. Saya bilang gitu ya kan, sambil suara agak rendah, agak pelan suara saya, tapi kedengaran sama si Rudi. Nah, si Rudi dari situ dia mulai nggak tahu entah bagaimana si Rudi kan, tiba-tiba dia nanya, ini kamu nih siapa nih katanya. Erwin kan bukan, dia bilang, tiba-tiba langsung bilang gitu. Enggak, setelah dia ngomong gitu, setelah si Rudi ngomong gitu, tiba-tiba si Erwin ini kayak apa ya, langsung pingsan gitu, langsung lunglai gitu, jatuh ke belakang, langsung pingsan. Nah, saat itu tiba-tiba tuh yang anehnya, di pohon sawit itu ada beberapa keanehan yang saya lihat. Satu keanehannya, pohon sawit lumayan cukup besar. Terus kalau dibilang itu monyet atau itu kalong atau kelawar, nggak mungkin semua pohon, semua ranting, semua dahan sawit itu bisa goyang. Nah, itu yang anehnya. Terus ya udah, kita mulai panik. Kita nggak terlalu mikir hal-hal yang itu ya kan. Cuma saya masih sempat merhatiin hal itu waktu si Erwin ini pingsan. Nah, akhirnya kita coba bangunin si Erwin, masih nggak bangun ya kan. Kita juga nggak bawa air atau nggak bawa apa, karena air kan ada di tenda. Akhirnya coba deh kita bangunin pakai kita gosok-gosok mukanya, kita tepuk-tepuk bahunya aja kan. Kita coba goyang-goyang, akhirnya sadar si Erwinnya nih. Sadar. Terus begitu sadar dia masih diam, nggak mau bunyi, nggak mau ngomong apa-apa. Tiba-tiba akhirnya dia ngomong, aduh, cuma gitu ya, cuma bilang aduh. Terus nggak mau lagi ngomong apa-apa. Terus kita bawa deh. Ya udah kita ke tenda, kata saya. Bawa ke tenda sambil dipapah sambil bawa ke tenda. Ini sepanjang perjalanan tenda tuh si Erwin tuh nggak ngobrol apa-apa ya kan. Nah, si Rudi nggak tahu, mulutnya komat kamit, nggak tahu apa yang dibacanya, mungkin kita juga nggak tahu. Saya tuh masih di belakang, nggak jauh dari dia ya kan, di deretan belakang. Nah, sampai di tenda, yang anehnya si Edo itu dia bisa gimana ya, dia udah, si Edonya nih yang anehnya nih udah pakai selimut gitu, selimutnya tuh udah nutupin posisi orang sujud gitu, kepala tuh udah masuk ke dalam selimut. Itu bukan juga selimut sih, apa sih namanya, sleeping bed ya, sleeping bed. Nah, kita langsung udah ribut gitu kan, oh iya, ngapa kau nih, udah mulai panik, ribut gitu kan. Begitu dengar kita datang ya kan, dia langsung keluar
Nah si Edo ini nggak mau ngomong, dia masih diem. Tapi kita tahu dia panik. Soalnya wajah orang panik itu kan kita tahu gimana. Nah akhirnya setelah dikasih minum si Erwin apa ya kan, kita kasih minum, kita coba ya, kalau sini daerah sini sih bilangnya dikasih panggil semangatnya apa gitu kan. Si Erwin masih nggak ini, kita suruh tidur, coba tidur aja dulu, coba dulu disuruh baring gitu kan. Si Edo ini dia nggak mau ngobrol dengan sementara tadi kita tahu ya kan, kita semua tahu si Edo tuh yang mulutnya memang nggak bisa dijaga ya kan. Tanya, kau ngapa tuh? Si Rudi ini nanya ke si Edo. Nah si Edo ini dia bilang enggak apa-apa. Ya udah, kita berdua nih, saya sama Rudi masih santai aja ya kan, nggak terlalu gimana nanggapinnya. Akhirnya waktu sekitar jam berapaan sih, jam 9 jam 10-an gitu, si Edo itu tiba-tiba ngajak pulang. Ya kita pulang aja lah. Si Edo itu kan dia minta pulang, ngajak pulang ya kan, kayak dia kayaknya udah lihat apa-apa gitu ya kan, nggak betah gitu kan. Dia soalnya selalu kalau duduk tuh dia nggak mau di tepi sebelah tepian gitu, nggak mau, dia mau mepet dengan kita ya kan. Nah sementara si Erwin ini masih baring gitu, nggak karuan, masih baring dengan wajah yang agak pucat gitu ya kan. Tiba-tiba tenda kita ini kayak dilempar, kayak ada yang lempar, kayak bisa dikatain jatuhan ranting atau apa, tapi padahal kita bikin tenda itu jauh dari pohon apa gitu ya kan. Nah, tiba-tiba ada yang lempar. Nah, kita nggak tahu tuh apa yang melempar. Nah terus makin aneh lagi tuh kejadian ya kan, dilempar. Ya yang jelas kalau gimana ya, saya sih nggak tahu ya gimana mau ceritainnya. Suasananya itu rasanya gimana ya, darah biasa deh, darah. Kalau kita lagi takut atau lagi gimana ya, gimana darah kita ya kan, rasa suhu tubuh kita tuh terasa banget ya kan. Akhirnya tiba-tiba ini yang paling aneh itu, ada suara ketawa cekikikan kecil, tapi tuh rasanya kayak jauh gitu. Kita tuh rasanya, waduh, itu suara apa? Kita 3 orang ini, luar dari si Erwin yang masih tidur ini, udah kayak saling lihat satu sama lain. Itu suara apa ya? Suara itu lirih datar gitu, kecil. Tapi kita tiga orang tuh dengar semuanya. Kita bertiga tuh nggak tahu, Erwin mungkin dengar kalau di saat waktu itu. Akhirnya yang anehnya tuh, suara itu ada, mungkin nggak gimana ya, suaranya kecil, cuma tuh kayak diulang-ulang gitu. Dibilang bohong, bukan juga bohong, dibilang, yang jelas itu suara ketawa kecil, cekikikan kecil ya kan. Nah tenda tuh yang dilempar tuh udah kita nggak lagi ini, cuma nggak lama setelah itu ada lagi dilempar, plek gitu, kayak batu kecil gitu, kerikil melempar tenda. Nggak tahu namanya tenda kecil ya kan, pasti goyangan lemparan kecil juga pasti kedengaran ya kan, nampak ya kan. Nah kita mulai di situ, kita udah mulai ada gimana ya kan. Nanti nggak lama setelah itu,
setelah lemparan setelah suara cekikikan dan lemparan kecil itu, pas tepat dari depan pintu mulut tenda itu ada yang noleh. Sap, ada yang noleh tuh. Cuma ini rambutnya semua ke bawah, nutupin hanya bagian rambut dan kepala, badan sebahagian aja yang nampak dari balik pohon. Nah, dari situ kita udah mulai nggak enak, dan sontak kita 3 orang itu mutusin buat ninggalin tenda saat itu juga. Dan kita udah nggak peduli lagi sama tenda, sama apapun yang ada di tenda. Kita udah sontak bertiga tuh jalan keluar dari tenda sambil bawa si Erwin. Kita bawa si Erwin masih nggak bisa bicara apa-apa. Dia kayaknya masih nggak bisa ngobrol, nggak bisa lihat gimana ya kan, masih pandangannya masih kosong. Itu si Erwin tuh gak, pokoknya yang kita pegang tuh dia tuh dingin semua badannya. Jadi kita bawa si Erwin ini. Pas kita bawa sepanjang jalan ini, tiba-tiba si Erwin sempat bilangnya, ya udah apa, aku jalan sendiri, jangan dipegang, aku jalan sendiri. Si Erwin ini milih jalan sendiri. Kita itu udah cepet-cepet jalan, mau langsung ke motor ya kan, ke tempat kita nyimpen motor kita tadi itu. Si Erwin ini jalan sendiri di belakang, dan kita itu udah mau lari. Kita takutnya ninggalin si Erwin. Kita pelan. Itu yang di belakang kita tuh kayak apa sih, saya juga susah mau jelasinnya, makhluknya seperti apa gitu ya kan. Yang jelas itu samar-samar ya, bias-bias gelap gitu, kita nggak bisa jelas makhluk apa gitu ya kan. Entah binatang, entah makhluk gitu, kita nggak tahu. Kita tuh jalan terus. Kita terabas, nggak mau ambil tahu, mau duri, rotan apa, kita nggak lagi ambil pusing ya kan. Pas nggak jauh dari motor, pas di depan kita, pas tepat di depan motor itu, si Erwin bisa dikatakan tidak ada. Kemana si Erwin? Lihat ke belakang nggak ada. Kita cari keliling nggak ada. Di situ udah mulai, waduh, kemana lagi ini anak ini, ngapa lagi ini? Yang kita aneh tuh, si Erwin tuh tiba-tiba hilang. Padahal sepanjangan jalan itu waktu mau menuju ke motor itu dia pas tepat berjalan tuh di belakang kita. Sambil kita noleh ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Si Rudi ketemu lagi sama si Erwin, tepat duduk di bawah pohon yang tadi. Pikir aja, apa gak kita makin rasa gimana? Yang jadi pertanyaan sebetulnya, kalaupun itu Erwin yang berjalan di belakang kita, lewat mana tuh anak? Masa 3 orang tidak bisa ngawasin 1 orang muter lewat mana? Kita makin tambah shock kayak gimana ya. Ya udah, kita putusin aja deh. Karena di belakang kita nggak ketemu, nggak tahu itu Erwin benar apa bukan. Di depan kok ada Erwin. Kita susul. Kita 3 orang ini susul ke depan. Pas kita susul ke depan, ternyata nggak jauh dari kita susul si Erwin tuh, dia nggak noleh ke kita. Dia tepat nolehnya kayak ke tempat tadi
sama persis seperti yang baru kita ketemu. Akhirnya kita yang si Rudi ini udah cukup bingung, dia pas berdiri di tengah-tengah, mau ke belakang nggak mikir mau ke belakang apa mikir mau ke depan, ke tempat si Erwin yang ada jongkok di depan itu. Nah, akhirnya gimana ya, saya udah di sini sebetulnya ceritanya cukup nggak bisa diterima nalar sebetulnya. Pas nggak lama kita ya kira-kira sekitar 10 meteran, nggak sampai kali ya. Ada deh kali 10 meteran dari tempat si Erwin yang duduk itu. Bisa dikatakan anehnya tuh tiba-tiba hilang, nggak ada apa-apa, nggak ada sama sekali. Yang jongkok itu hilang, tiba-tiba si Erwinnya tuh hilang, barengan dengan Erwin di belakang tuh manggil, neriakin kita. Yang tadi berjalan di belakang yang nggak lihat kita tiba-tiba manggil, woi gitu. Nah, dari situ kita sontak pulang. Itu hidupin ke motor tuh udah, tenda nggak kita urus lagi, apa barang-barang di tenda semua nggak kita urusin. Terus kita pulang, hidupin motor, ya udah starter motor, berangkat pulang ke kampung saudara si Rudi nih. Ke situ tepat kalau nggak salah itu nggak sampai di kampung itu hampir setengah 12 kalau nggak salah. Itu juga orang rumahnya udah tidur. Nah, akhirnya sampai deh di situ ya kan. Sampai di situ itu udah wajah udah gimana. Sementara si Erwin ini dia masih kayak wajahnya masih pucet nggak jelas gitu ya kan, masih ngobrol HIU nggak bisa diajak ngobrol masih. Akhirnya ya udah saudara si Rudi ini akhirnya bangun ya kan, lihat gini nanyain gini ya kan. Coba deh dibacain ini dia bacain, nggak tahu apa yang dibacanya ya kan. Suka kasih minum terus disapuin ke wajahnya ya kan, kalau bahasa kita di sini ya kan, dipungas balik kata orang daerah kita ya kan. Nah, saat itu ya baru cerita si Edo. Ternyata si Edo waktu kita tinggal jemput si Erwin, si Edo tuh didatangin sama 3 sosok sekaligus. Satu sosok itu yang tadi lihat dari balik pohon, kedua tuh sosoknya tinggi besar, pas tepat dia tinggi besar berdiri tepat di depan tenda, tapi dia nggak liatin mukanya ke si Edo, dia ngadap keluar tenda. Yang satu sosoknya lagi ini yang aneh, kata si Edo, dia tuh duduk di luar tenda, tapi pas di samping si Edo nih duduk. Nah itu katanya. Terus Edonya tuh yang masukin kepala ke bawah sleeping bed itu, waktu lihat yang hitam besar berbulu katanya, tinggi besar hitam itu katanya. Si Rudi juga cerita juga waktu ketemu, waktu mau jemput si Erwin itu, dia kan sempat noleh ke lahan sawit itu. Dia lihat tuh tinggi besar hitam berdiri itu ngawasin
ngawasin kita tadi yang berdua ini, yang jemput si Erwin. Nah, si Rudi ini bisa dikatain berapa kali dia lihat hal yang seperti itu, cuma dia gak diobrolin. Termasuk waktu yang kita ketemu waktu mau pulang, si Erwin ini jongkok. Katanya itu bukan Erwin, karena dia lihat tuh, kalau kita dua, saya dan Edo ngeliat itu Erwin. Tapi bagi si Rudi itu makhluk yang hitam besar berbulu itu katanya. Tapi ya itulah namanya ya, ini pengalaman hutan, pengalaman mistis yang saya alami, dan saya rada-rada kapok kalau buat hal-hal seperti ini. Ya, cerita pengalaman ini saya alamin di daerah saya sini ya, di Kalimantan ini ya. Itu di hutan daerah kita sini ya, tempatnya saya nggak bisa kasih tahu deh di mana ya kan. Yang jelas itu di daerah saya sini di Kalimantan. Jadi ya mungkin hanya itu aja cerita yang bisa saya sampaikan buat teman-teman ya. Mungkin hikmah yang bisa kita ambil dari ini ya, pandai-pandai kita jaga sikap kita di saat di hutan atau di daerah-daerah yang memang ini ya, percaya tidak percaya mereka itu ada ya. Nah, cuma itu aja ya cerita yang bisa saya sampaikan. Terlepas dari itu semua, saya cuma bisa bilang, bila ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Dan bila ada hal-hal yang mungkin menyakiti hati teman-teman atau yang tidak berkenan, terlepas dari cerita ini, kalau teman-teman mau percaya apa tidak, ya itu kembali lagi ke teman-teman. Cuma saya cuma bisa bilang tadi ya, seperti itu intinya. Kita harus bisa menjaga apapun etika kita ya kan. Oke, saya rasa cukup sampai di sini sepenggalan cerita yang pernah saya alami. Ini ya mungkin ada sedikit hikmahnya yang bisa kita ambil ya kan, dari ya mungkin nggak cerita ini nggak begitu lengkap saya ceritakan, tapi ya garis besarnya ya seperti itu yang saya ceritakan, yang saya alami ya kan. Oke, kalau begitu tak lupa juga saya ucapkan mohon bantuan teman-teman agar channel ini bisa lebih berkembang ke depannya dan menyuguhkan suatu hiburan buat teman-teman. Jadi saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.